koper. Gimana? Adi. Ada lampu ini coba. 320 biji. Ya, boleh. Diundur dik. Liane ketok dik. Padang ini. Didi kata ganteng kan. Joget ben ganteng. Yo, Benyang. Rusak motor ini. Jadi yang tak. Oh, berapa kilo aja? Kalau 12. Boleh. Kalau kita punya, karena nurut dong kita ya. Ya. Bukan saya deh juga saya. Iki kuasa. Bisa. Lek kuasa ya. Bukan saya loh. Kalau gitu. Ah gitu kan. Kuasa. Safina aja hilang. Hilang teh. Kalian itu di wis. Sampai cing di. Sing iki ya. Kalau yo ganti tuh kono ae, tuh kono. Ayo. Ayo, tadi Jo. Pati yo nih. Aduh. Wah, aduh dulu. Mantun ini. Dah yo. Suara kulo kayak ya. Kasih nih di tas. Tas apa? Tasnya gak ono. Oh, wis tak goleki ini pojok atas sih. Ini tak goleki gak ono. Ini ora ono. Ini kono iki. Manane? Pojokan kono. Sugino pernah. Ini apa? Meritayamu. Tayamu ini. Yo, ya. Ayo. Alhamdulillah. Nah, cisoni. Iki kalau tayang. Cisoni. Oke, lanjut tayang. Kita. Kalau tayang. Di kono no iki? Kono. Di kamar be. Ternyata ini wis nang. Arek kan dijikan kita be. Tidak kau didik mulai apa? Dia gaji mah. Jadi gua ada dari berlawan. Itu tadi kayaknya. Lari. Bisa. Lah wong aku dhewe jimat kok pakai ngomong dhewe jimat. Oke yo apa sih?
Iya, setelah dicek. Dia itu ayo. Ayo. Sama sih. Wis absen kon maca saiki. Iya, aku mari. Mari. Bab apa? Untuk sama terus tulis. Ya. Coba jenengan dulu. Mari wudu tayamu. Wudu ayo nih. Istilah itu tayamum. Jelas. Ayo, sayang sih. Nanti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol mubtilatut tayamumi utawi pira-pira kang batalaken tayamum salah satun Wis ya. mari Wis kuwi. ngaji saya sampai ngaji saya Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi suci iki fasal al-latiyat harum utawi kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis iku salah satun ana telu. Al-khamr utawi suci iku khamr. Al-khamru suci iku sajeng utawa khamr ida takhallat tatkalane dadi sajeng apa khamr binafsiha kelawan awak dhewene. Binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Wajildun lan wajildul maitatilan kulite batang. Ida tubiho tatkalane den samak apa jildah apa jildun wamalan barang soro kang dadi apa ma dadi ku hayawanan hewan. Jadi pasal ini menerangkan barang najis bisa menjadi suci bisa yaitu ada 3. Barang najis bisa menjadi suci yaitu ada 3. Yang pertama yaitu khamr. Khamr bisa menjadi suci idza takhallalat ketika menjadi khamr. Apa itu khamr? Binafsiha dengan sendirinya khamr. Jadi enggak direka daya atau enggak dioplos. Yang kedua wajildul maitati dan kulitnya batang. Jadi kulitnya batang itu masih najis bisa menjadi suci idza dubiro ketika disamak atau dikerok. Bacem. Ya. Wamalan barang dan perkara soro kang dadi omopma dadi ku hayawanan jadi hewan. Yang terakhir yaitu barang yang bisa menjadi hewan. Terima kasih. Barang yang menjadi hewan ini apa? Barang kok dadi hewan. Bangkai yang berubah menjadi cacing itu lah ya set cacing. Berarti itu barang dong. Bangkai. Batang Kan.
Enggak. Terus. Iya. Jadi ada Kan pertanyaan ada ta? bola tuh. Pertanyaan enggak. Oh, no ajane. Ayo lakono. Ada 3 hal barang itu berarti Yang enggak suci. asal muasalnya itu najis bisa menjadi suci itu ada pada 3 perkara. Nomor 1 arak atau homer, manakala dia berubah secara alamiah menjadi cuka. Terus yang kedua kulitnya binatang. Kulitnya itu kan kalau hukum asalnya kan jatuhnya batang ya, akan menjadi suci manakala disamak. Samak di situ adalah dibacem dengan perkara-perkara sing sepet, perkara-perkara sing sepet. Satu contoh kayak mengwudu, nah itu dibacem. Kulite maune asline najis, disamak dadi suci iso dadi jaket, dadi barangkali. Kulitnya emang kulitnya asu ya? Wah wis asale fitrah najis ya gak iso. Jadi kan kulit binatang yang sesuai, yang tidak termasuk kategori najis tadi ya, jadi besar. Spesifikasinya kan nggak gitu ah. Najis muka fafan apa? Ya, najis muka fafan. Bisa lagi kalau Ringan. Besar tuh ya. Hukum memakannya terus hukum memakannya gimana? Hukum memakannya kalau ada 3 pendapat. Kalau bangkai hukum memakannya pertama haram mutlak. Bangkai apapun meskipun kulitnya suci tapi tetap haram untuk dimakan. Ini bangkai sapi. Ikan laut tuh sih. Hah? Ikan laut itu. Nah, ini ceramahnya nama ikan laut. Kali-kali buaya laut ya. Buaya darat. Itu buaya darat. Bangkai boleh dimakan kan 3 tuh. Bangkai belalak, bangkai ikan, bangkai manusia. Apa? Yang halal dimakan kan 2, bangkai ikan sama belalak. Ikan diharamnya ya repot orang Indonesia sering makan teri kan. Burung ditembak ngono. Ini ora digelek ora diapa-apa. Ya, Bos. Kalau burung ditembak ngono. Nah, ini ada perbedaan dalam masalah penyembelihan. Jadi memang di sini ya. Pertama membahas tentang tadi bangkai hewan, apakah kulitnya itu hanya suci atau juga halal dimakan. Pendapat pertama mengatakan haram mutlak. Meskipun itu bangkainya sapi, setelah disamak kulitnya suci, tapi tetap kulitnya nggak bisa dibuat ramban. Kulit sapi yang bisa buat ramban itu yang bukan bangkai, hasil sembelihan sesuai syariat. Yang kedua itu halal mutlak, boleh untuk hewan-hewan yang halal dimakan. Halal. Terus yang kedua halal mutlak, hewan apapun selain babi dan gugu. Baik kulit macan, kulit itu ada macam halal. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah dipilah. Kalau hewan itu termasuk jenis hewan yang halal dimakan, meskipun sampai bangkai kulitnya tetap halal. Kulitnya bukan dagingnya. Yang kedua, terus kalau hewan itu termasuk hewan yang haram dimakan, maka haram kulitnya pula meskipun suci. Contohnya kulitnya macan itu kan haram, tapi ketika disamak
sama kulitnya menjadi suci. Nah, hewan-hewan yang halal itu banyak, khilaf pendapat. Kalau yang tahu kita mungkin kan ya sapi, kambing dan yang lainnya. Tapi untuk gajah itu kan kita juga menurut umumnya kita itu adalah haram. Tapi Malikiyah itu hukumnya halal gajah. Atau hina. Nah itu hina itu ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Masuk rasa anjing kan? Buas, anjing. Iya, makanya kalau yang kuat itu haram, tapi ada yang mengatakan halal. Hina. Karena dulu pernah saya tanyakan kepada persis saat kuliah di Rakob itu, ini gimana hukumnya? Yang apa namanya hina? Itu memang khilaf untuk hina. Apalah saya nggak tahu karena nasnya ada. Beliau mengatakan nasnya ada. Nah itu. Makanya kadang hewan-hewan yang pemilahan antara hewan antara madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki itu memang beda-beda. Kalau sapi kan bertaring nggak boleh, itu cara ciri dari sapi ya. Pemakan daging itu nggak boleh. Tapi dalam madzhab lain enggak, karena mungkin melihat dari sisi yang lain. Terus telur, semua telur hewan itu hukumnya halal. Baik buaya, telurnya buaya itu halal. Semua jenis telur halal, sampai telurnya ular itu pun halal. Karena itu tidak termasuk dari kata daging. Enggak ada yang nonton kayak gitu. Ya, nonton saya najis Gus. Tajo. ya lah dari semut ya. Telur sebelum keluar Gus. Kan biasa Telur masih di dalam perut. Nah, kayak ayam biasanya wonten niku, sapa meneh iku. Halal. Kalau yang masuk kategori telur atau enggak? Semua sih kategori daging. Kategori telur mengenai Telur Ikan, iwak ya, popo. Iya. Saya kok kita ngiri ana wae. Ya kalau hewan-hewan yang ditembak itu burung kan sering nembak burung. Bismillah. Dalam syariat itu ada beberapa jenis penyembelihan. Mungkin yang kita tahu nyembelih itu pakai pisau. Sekarang kalau itu hewan buruan, ada cara sendiri itu sudah dihitung menyembelih apa belum. Dan kalau hewan buruan itu kalau ditembak salah satunya adalah dengan menembak. Salah satu menembak pada daerah yang mempercepat kematian, itu salah satunya. Leher, kepala, terus apa? Itu hewan buruan itu ada cirinya. Pokoknya selama sasarannya itu di tempat yang mempercepat kematian, daerah vitalnya, kepala, Jantung. leher, gagal kena jantung. itu maka itu termasuk dari bentuk penyembelihan khusus binatang buruan. Nanti macam-macam. Katakanlah nanti sapi kebersok, gak mungkin disembelih dengan khawatir selak mati. Nah, itu ada cara sendiri cara menyembelihnya. Ditusuk di daerah yang mempercepat kematian. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang cara penyembelihannya itu tidak seperti umumnya. Karena yang kita tahu kan menyembelih dengan cara yang sendiri yang kita tahu. Tapi kalau dalam kondisi khusus jegur kali akhirnya diangkat gak iso iku selak mati ya eman kan. Boleh linggis Suikap. sing anu nopone dasi ta nopone sebelumnya atau gini ya. Waduh. Kan keseringan ya Gus. Terus racunan adik mati, kan lading aja. Kan keplek bisa nonton. Nah itu tidak masuk dalam kategori Nah, karena caranya harus tetap dengan Mengeluarkan darah. nah iya tadi apa caranya sejenis kayak mengenai dengan benda tajam. Jadi keprok itu tidak termasuk dari Perumahan Gus, iku kan mune wong mendem. Seneng kan wong mendem. Lebok karung keplekno. Iwak kabeh iki masuk dipangan tah yo halal. Yo lah yo keplekno gak apa-apa. Terus
tetap dengan benda yang tajam, bisa tajam meruncing atau tajam kayak pisau. Mulut hewan air, tetap nek gane banyu ya mati, tapi kuat meskipun banyune sithik kayak iwak lele. Masih teles ya kan dikeplek no boleh maksud kaget. itu bebas, batang nggak batang kan tetap halal. Iwak Mengaruhi kehalalan. Jenis Pokok duduk glute sampean. Itu tentang hewan-hewan. Anjing laut itu ya. Anjing laut itu hewan air ya halal tak? Mentah lah ya sebentar. Anjing laut itu paru-paru. Ono tariknya lho. Enggak, pernapasannya kan Dua. kayak kodok, nah itu juga nggak boleh. Oh berarti termasuk hewan hidup di dua alam. Alam gaib ya. Aja ngomong enggak wani. Kayak dhewe kaya. Anu, Lek urok apa? Kura-kura. bulus. Itu dua alam. Alam. Balam. Biasanya diambil telurnya, makanya telurnya halal. Kepiting. Kepiting lek cilik haram. Gede. Enak. Kepiting mah gue nang iwak ya. Iwak piting. Kafe iwak. Tempe ya iwak. Iwak tahu. Karena piting yang cilik-cilik sing digoreng itu kan wonten sak niki kakak. Ram. Rajungan. Cuyu. Rajungan. Cuyu haram cuy. Sing alit-alit sak niki kelapa sak niki. Haram itu. Oh, anu sing mungganen kali Pak kejung ah. Kejung boleh. Ayo rajungan. Kejung, Pak. Lembut cilik-cilik. Lembut cilik-cilik. Nah, kejung. Kejung. Cilik-cilik. Kupang. Nah, kupang. Bisa meningkatkan kupang. Oh, kupang halal kupang. Mangane telek lho. Ya tapi sing kok pangan kan itu telek. Calon itu lah. Pegang aku kupang. Aduh, gak kupang tapi lele besok. Ora. Hewan. Iki ini ana beda gitu. Iya dilanjutin. Lanjut. Yang jelas haram niku iwak niku setunggal. Pak Tarjo. Haram. Terus yang terakhir niku wau, yang terakhir jadi batang ketika sudah berkamuflase menjadi apa bentuk lain atau binatang apa jenis lain itu jadi halal. Ratunya halal. Ratunya halal. Oleh menjijikkan, tapi iku mah kategori ini kan suci. Oleh halal itu kan niku. Ya apa Gus niku? Halal itu. Halal ya. Set itu lho halal. Set itu halal. Kan ini. Set itu ada macamnya. Kalau keluar dari contohnya sayur-sayuran itu halal. Tapi kalau keluar dari batang itu haram, tetap haram. Tapi suci. Haram tapi suci. Kalau dari keju itu, Keju itu halal. Tapi ini sempat anu gitu, tadi pembahasan besar ini. Masalahnya kan kayak apa penyedap, itu kan berasal dari situ. Jadi prosesnya melalui set. Itu termasuk sing apa jenenge sing anu Gusto biyen iki. Jadi malah justru wakila kan itu saking campur babi, campur sapi dan lain sebagainya. Selek tadi si jebret di apa jenenge di ukep akhirnya tadi akhirnya set kabeh. Tapi itu kan khusus Ajinomoto yang dulu haram. Oh, iku koyo eleke apa jenenge penyedap itu berlaku koyo semuanya. Sing gurih ku sete. Ning gurih. Tapi label halal di Sasai masih berlaku. MUI masih Lek empuk enak empuk. ya viral itu.
Gede-gede tengah kayu. Wol-wolan bukan Wol-wolan. Lek lembut ki Kisor. letongan. Kelihatan yang lembut. Kayu wol-wolan. Ini mushroom barang ini. Mushroom raimu. Mushroom jamur. Jamur. Ini kok sik gawe. Jamur lagi. Kadang iki. Masa jamur itu ya ono macam-macam lha lek jamur sing haram lho lek jamur kulitmu ya ono haram. Kayak gitu, Gus. Hewan makan barang haram. Itu hukumnya hewan itu halal atau haram? Halal. Lek kentu hewan najis itu baru tetap haram meskipun berbentuk kambing. Kambing karo babi. Nah, anaknya bentuk Betul. najis. Tetep najis. Kan nek di Papua ya kayak hidang di tumpai asu. Dipangan kiri, dicokot kiri. Lho gak kawin tapi asu. Kawin silang. Kawin silang. Assalamualaikum. Jadi gini anaknya asu hidang. Jadi asin duwe. Hidangnya cowok. Ya, kok tanggal Asine ndek sungu. Nah, kalau hidang kencono ya hukumnya piye ya? Tangkur buaya, hidang kencono, kan cuma batang ya. Yo, wis jelas ndak oleh ta. Apa meneh campure arak. Lho gak iki sing gak arak-arakan iki. Ya masih yo. Mas Adek misalnya gak dicem karo arak ya. Ayo jelas gak dicem ambek arak, jelas tambah poso. Poso. Iya. Udah cerdas ya ngomong arak. Masa lalu iki. Masa lalu. Kayak kita kencono, tangkur buaya, itu kan dihukum oleh arak loh. Tapi lek niate banget kan banyak penyelewengan niat lah. Niat iki ke jamu. Iku lek niat damel jamu ngoten niku. Hukumnya piye? Jamu. Jamu ya. Kalau barang najis atau barang haram itu kalau memang sudah darurat, berarti artinya apa? Ketika sudah mencari obat yang lain tidak ada dan sudah mendapat rekomendasi ahlinya dalam pengobatan kemudian atau yang lain, maka karena dulu Habib Umar juga pernah menyuruh minum air kencingnya unta karena memang sudah berikan kemana nggak bisa ini suruh minum air setelah itu ya sembuh. Nah, iku kayak emergency ku sing sengaja. Jamu. Gunung Kawi jeneng jempol kan. Oh, nek kalau model tajo aplu. Yang beredar kan aduh minum kanu umbe anggur. Kayak jamu. Jamu cacing, nah itu apa sih? Permen. Tipes. Nah, enggak oleh ya ini ngono. Iku udah cacing ya iki. Ini banyak macam-macam hewan yang kita kenal dalam mazhab Syafi'i haram itu nanti di negeri lain bisa halal. Nyampe waktu sini. Halal. Lah kon kok ben tak jak rawan ya. Kalau kamu aku salah. Jelas lah. Nol dua itu. Itu kecot. Iwak pitik yo haram. Iwak pitik haram nyolong. Iwak ababi halal kepet. Iya. Darurat. Nek gak aru barang ya gak apa-apa ya. Nek gak aru. Buat anak karung. Lha nyene lek karo ya halal lho. Betul. Edi lanjut di. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalun utawi khilafah fasal an-najasatu utawi pira-pira najis
salasun iku telu mukhalladatun suwiji iku najis mukhallada wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafa wa mutawasitatun utawi najis mutawasita al mukhalladatu utawi najis mukhallada najasatul kalbi iku najis asu wal khinjiri wa far'i lan najise celeng wal khinjiri lan najise celeng wa far'i ahadihima lan peranakane salah suwijine asu lan celeng wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafa baulus sabiyil ladzi lam yad'am wal mukhaffafatu baulus sabiyyi utawi najis mukhaffafa iku uyuwe bocah lanang alladzi lam yad'am kang durung mangan khairul labani liyane ghairul labani liyane poan liyane susu walam yablughi hil haulaini lan durung tumeka ngumure 2 taun wal mutawasitatu utawi najis mutawasita sairun najasati iku sekarane pira-pira najis sekae pira-pira najis langno asal ini najasatu salasa. Ini menerangkan macam-macam najis itu ada 3, wonten 3. Setunggal najis mukhalladha, mukhaffafa, mutawasita. Najis mukhalladha niku najise asu. Wal khinziru wal far'i lan najise celeng. Wal mukhaffafatu iku najise ringan sing uyuhe bayi sing durung ngombe susu. Sakliyane susu Kajin. sakliyane susu Sakliyane susu. Terus najis apa mutawasita iku najis wanu Najis sedengan sing apa itu contone najis ora gede ora cilik tengah-tengah sedang saja Muka bapak. Muka bapak. Oh, mutawasito. mutawasita mukhaffafa mutawasita mukhalladha. Gua ada dalam hati menjadi pertanyaan ini.
Wis gurung kok. Wes. Turun ketiga. Najis ada. Najis itu ada 3. Mukhalato, mutawasito, mukhafafa. Mukhalato itu najis berat. Muka apa ringan. Mutawasito itu najis Sedang. sedengan. Santipun terjemah. Mukhafafa itu najis ringan. Mukhafafa itu mukhalato itu contohnya najis asu karo celeng Babi, beserta anak-anaknya. dan anak-anaknya turune hasil kawin silang. Orang dino. Anak turune. Lah kabeh tadi. Nek mutawasito iku Kok doae ujian itu. najise contohnya najis apa iki? Tawasito ya contohnya uyuhe tajo. Oleh tato selama kurung 2 tahun. Wis Ora. suwe 2 tahun. Ah. Tawasito tengah-tengah ya uyuhe tajo iku tawasito. Oh iya iya. Nek Uyuhmu kok. Uyuhmu, Mbak. Wah. mek jamurmu. Ayo Tim, kami sing takon wis pinter kabeh lah arek. Takono. Tak jelasno, mumpung aku ono iki. Ana berani wangel. Teleke cecek masih sopo? Apa? Teleke cecek masih sopo? Ya tengah-tengah ta. Oh, Uyur coro. Coro. Uyuhe. Uyuhe tengah-tengah ta. Ayo tak apa sih. Terus. Lek yes ya. Guyone asu ya iku lah mukhalato ta. Pokoknya najis itu ora mughalado ambek mukhafafah itu berarti mutawa. Sik bayake iku mutawasito, sik bayake tarjo. Contoh najis mutawasito. Sedang. Ayo Tim, Koma darah mau nanti. contoh kesenarangno pakai. Bangkai manusia ini bukan najis berarti nggih? Hah? Bangkai manusia. Yang najis ta. Najis apa ya? Wah, iki Kakek rokokan nyen ustaz ya keliru. Suci. bangkai manusia. Bangkai manusia. Najis apa ora? Jarimu najis apa sih? Yo gak lah. Sing gak jelas sing ndi? Hah? Sing jelas sing ndi? Najis Wis ora? bangkai apa sih? Kayak Bangkai. Nanti mesti bangke. ya wis anu lah wis anu. Sing dadi masalah kuwi batang urip. Enggak najis apa gawe. Bangkai najis apa ora? Ya bangkai najis ta. Lah, nek kok batang urip ini kan repot. Gus mriku niku bangkai jelasin najis. Nggih, Gus. Manusia kok bangke lah. Manusia bangke. Kali apa? Yo. Lah nek terus najis iku lapo ada di apa jenenge kene wajib ngedusi barang iku. Kecuali memang bersimbah darah ya. Apa? Ketiye harus Iya sing najis. Oh, lek wonge enggak. Ora. Terus mari dirauti, disuseni ya. Ya urung misale kaya nemu batang nggih tengah laut ngene kok. Disuceni ambek apa wis segara iki lebih suci teman. Sampai bosok. Enggak najis. Endi bosok ono sing gak bosok Pak yo. Nyemplung segara. Iya, betul. Lanjut. Edin lanjut.
ilah fasol al-mughalatu utawi najis mughalato tatburu iku bisa suci bisa ba'i gosalatin kelawan pitung basuhan ba'da izalati sakwise ilah pada izalati sakwise ainiha ainiha ilangane najis mughalato ihdahuna utawi salah suwijine biturobin iku kelawan lebu wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah tadhuru iku bisa suci birosil ma'i kelawan birosil ma'i kelawan nyiprati banyu alaiha ing tas ing ngatasé najis mukhaffafah ma'al ghalabati serta wa izalati ainiha lan serta ilangi kahanane najis wal mutawasito utawi najis mutawasito tarkosimu iku dan bagi ala ismaini ing atase rong bungan terus ainiyatu suwiji iku najis wal hukmiyah najis ainiyah suwiji iku najis wa hukmiyatun lan kapindho najis hukmiyatun al-ainiyatu najis ainiyah wal ainiyatu utawi najis
najis bangsa Ain. bangsa air alati iku najis laha laulun kang laha iku kedue najis laulun utawi werna waraihun lan ambu watokmun lan rasa fala buddha maka mesti min izalati saking min izalati launiha saking ngilangaken werna najis waraihi halan ambune najis watok min halan rasane najis wal hukmiyatu utawi najis bangsane hukum alati najis launa kang ora ana werna ni walariha lan ora ana ambune wala tokma lan ora ana rasane yakfika moko nyukupi ing sira jaryu apa ngilangake kang mambu al-ma'i alaiha ing atase najis Jadi monggo berarti cara menghilangkan najis ya. Ngelocor bantu titik ngelocor. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa najis dan cara menghilangkan najis. Najis ada 3. Pertama, najis itu ada najis berat, sedang, dan ringan. Najis berat itu najis mualato, najis sedang itu najis mutawasito, ringan najis mualafa. Cara menghilangkan najis tersebut dibeda-bedakan. Yang pertama, najis mualato dengan cara membasuh 7 kali dengan debu. Contohnya didik yang begini ya, jadi ambil debu meledok lah dulu. Salah satunya dari 7 kali itu salah satunya. Lainnya dengan apa ya? Air. Sama maksudnya semua pakai air, cuma salah satunya dicampur debu. Kalau pakai mari adik. Yang kedua, najis mutawasito atau mumah apa dulu ya, najis yang ringan gitu sih. Nah, najis yang ringan itu cara menghilangkannya itu dengan dicipratkan air, digocok, wis hilang. Yang ketiga, najis mutawasito dengan cara menghilangkan bau, rasa, dan warna. Mungkin ada yang ditanyakan. Najis warna itu seperti apa? Ya kan, ini tak isinya kalau pernah. Dilebret. Tatu nggak najis. Kalau tato nggak najis, tato itu cuma menghambat atau menghalangi ketika kita bersuci. Kalau najis nggak najis tato. Tato itu ada, Bukan menghalangi, aku nggak setuju aku. ada 2 jenis. Masalah cacing. Tato itu ada yang tidak menghalangi, ada yang menghalangi. Contoh
atau tatunya cacing itu yang tidak menghalangi. Tidak menghalangi. Ada tato yang menghalangi itu cara membedakannya. Kalau bisa dihilangkan dengan diusap, kerok itu yang bisa menghilangkan. Tapi kalau tidak bisa dihilangkan dengan cara diusap atau digosok, maka itu yang tidak. Tapi gini Gus, dulu pernah membaca referensi lah. Ketika bertato dulu gak punya Syariat. wudu atau apa, ketika itu ada najis yang masuk di dalam tinta tadi, berarti kan najis memang kandel. Tinta bersih ya. Nah, ini Itu ide saya ambil kata itu. najis benar di dalam tubuh kita juga ada najis. Najis yang wajib dihilangkan itu ada najis yang berada di posisi dohirul jildi, di luar kulit. Sedangkan tato itu sudah merasuk di dalam kulit, jadi masuk bagian batinul jildi atau dalamnya kulit, sehingga Berarti tidak wajib berarti disucikan. dosa tato itu hanya satu, menyakiti diri sendiri itu kan dosa. Juga karena taghayyur li khalqillah. Kalau roh Ini sing paling penting kan itu. Taghayyur li khalqillah. Tiga tangan ini kok jadi berubah kan. Nah, itu. Nah, jadi ada, kalau memang kita melihat kalau udah masuk akhirnya najisnya gimana, ya berarti darah yang ada di dalam diri kita di bawah kulit itu akhirnya kita nggak bisa sholat selamanya. Makanya perlu diingat, najis yang wajib dihilangkan ada najis yang berada di dohirul badan atau di daerah luar badan yang terhidung luar. Telinga itu bagian luarnya mana, hidung itu bagian luarnya mana. tapi nek tato tulisannya najis itu nangil ya kan itu. Nah, itu. Najis. Nangil di tangannya. Ya tak tulisi orang soleh. Ditambahi hias. Hias doa ibu. Doa ibu. Jadi nek ngomong tato, kok ada ngomong najis wis katon. Jelas iku wis melampaui batas. Jelas ono wis gak dudu najis maneh iki kelasé doling ya. Gaya-gaya tok. Makane ketika wis Sangat-sangat wis terlanjur ya. Makane kan anune kan yo gak kena diatasi karo urusan babe najis, ya urusane karo babe Tobat. Ya Allah kula tobat. Yo gak aneh benang demo tulisi tobat. Wis tobat. Wis tobat. Tobat. Sorry, Wis akeh. Saiki sing ditulisi ora di tangane tapi di omahe kan. Nah, untuk penjelasan tadi masalah najis ada 3 tadi, mungkin Dakir. durung. Ya, ada najis ainiyah, ambil hukmiyah. Monggo. Yang dimaksud ainiyah dan hukmiyah tadi, Us. Jadi mughalata itu 7, salah satunya dicampur. Nah, Yang ini paling hukumnya baik caranya apa? adalah pada guyuran pertama air yang dicampur debu. Air yang dicampur debu itu dipakai untuk mengguyur pada guyuran pertama. Dan syaratnya Yang najis dari anjingnya itu ludahnya apa bulunya? Suruhannya. semuanya. Kalau bulu ngelus. Nah, kalau kering nggak masalah. Kalau basah itu yang menyebabkan ular. Apa sih ngelus-ngelus tok lah? Ngelus rambutnya tuh. Kalau anjingnya kering nggak masalah. Itu menjurusnya loh. Wah, tanah lo anjing lo itu loh. Betul tetap junub loh, Pak. Nah, kalau digigit cara mensucikannya gimana, Mas? Cara mensucinya sama, tetap dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Kecuali hewan buruan tadi sih. Hewan kan banyak sekarang berburu dengan Anjing. Nah iya, itu caranya bagian yang digigit itu dibuang.
Nah, menggigitnya anjing ada syaratnya. Anjing yang bisa dipakai berburu itu syaratnya cuma digigit, maksudnya tidak sampai sampai mati lah. Nggak sampai tembus. Biasanya kan ada cukup untuk dipakai nangkap, bukan untuk ada unsur membunuhnya. Kalau tembus itu ada syaratnya itu. Pemakaian anjing yang dipakai berburu harus terlatih, manut sama yang terus tidak menggigit sampai melukai. Itu syarat-syaratnya anjing. Ya, siang makanan ini. Tapi di Indonesia itu gak berlaku, soalnya sebenarnya di Indonesia berburu aja soal mikir ngono iku. Ya karena itu kan ono nih hukum kan di Arab. Wong Arab itu rata-rata biyen urip berburu. Oh kayak yang geladak nyambe, geladak ngamu oke. Iya, tapi ojo saja sampai mikir tekan semono. Wis ora kayak mati ya. Nah iya. Dari sebab iku mang lho asline kaya angel-angel matane keplekno ae wis tunggal ngono iku. Kondisi orang berburu di Indonesia sama yang Anda lakukan seperti tambur lah itu. Lanjutnya kan tambur itu. Tambur lah, selesai. Terus najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu bisa suci. Najis mukhafafah adalah air kencingnya bayi laki-laki, harus ada laki-lakinya. Kalau perempuan jelas nggak masuk, termasuk mutawasithah. Kalau laki-laki maka cukup dengan cara nyiprati sampai ono ngecembengi. Nyiprati ono pokoknya sing penting roto, karena ada bahasa golaba itu roto itu rondo ngecembengi sithik. Itu bisa suci, tapi pertama harus dikeringkan dulu pakai tisu atau pakai apa. Setelah kering dan nggak ada bentuknya atau air kencingnya atau baru diciprati sampai kok itu air kencing. Ada yang mengatakan mensucikan itu pakai seperti yang saya katakan sebelumnya, pakai panas matahari. Itu pendapat Imam Hanafi bahwa najis itu bisa suci dengan dikeringkan pakai sinar matahari. Jadi setelah airnya dibunuh, PP, terus kok kering ya udah suci itu. Makanya kadang dari mall itu kasurnya dijemur. Itu sebenarnya ada pendapatnya. Terus najis mutawasithah itu terbagi dua. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Yang ainiyah itu najis yang terdapat salah satu dari warna, bau atau rasa. Warna, bau atau rasa. Jadi banyak kena kencing terus ada kuning-kuningnya. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Nah, itu cara menghilangkannya harus sampai hilang warna kuningnya atau bau. Kadang ada kencingnya orang nanti kan nggak bau, bersih nggak bau tapi berwarna. Ada yang bau tapi tidak berwarna. Maka harus rasa. Maka harus dihilangkan. Cuma kalau sudah sulit, kadang kan saking suwi ini kalau iler berpulau itu kan wangel lah. Iler sing najis maksudnya. Ono iler najis kan anjen sirahe luwih iso saka batane. Itu ngompol itu wangel iki kuninge. Ya udah kalau itu dimafu tidak apa-apa. Ya, maksudnya sirahe luwih dari perut karena iler itu ada dua, ada yang keluar dari kepala, ada yang keluar dari perut. Kalau kepala posisinya lebih rendah dari perut atau sejajar, itu kebanyakan ilernya keluar dari kecampuran dari perut. Tapi kayak pertanyaan keturun apa nggak turu ini? Ora pas saya kaya
Banser utawa Karjo Kanjoko. Kowe ini terus ngiler-ngiler ae kan aja sih. Pak Ustaz pas ngene turun. Wis setengah mati saya. Turun yang jatap. Atau bau atau rasa atau warna. Tapi kalau sulit maka dimakfu. Katanya sulit itu sudah diubah ketika wis gak nek wis atau tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan dipotong seperti pakaian atau itu juga termasuk mengetahui itu sulit atau tidak. Itu jadi gak iso tadi. Kalau sampai jebol nanti dibuat, nah itu masuk makfu. Terus umpamanya wis kadung di wangil dilangi ternyata wis gawe salat kambine terus setelah 7 hari ternyata bisa. Nah ini sholatnya wajib enggak? Tidak wajib juga. Tidak wajib. Terus najis hukumnya, itu najisnya ada najis yang tidak ada salah satu dari ketiganya. Najis gue clean lah, terus kayak ambune, kayak warnane, rasane, iler gitu ya. Iler masih ada rasa. Masa? Rasane oh ya. Bau. Oh ya bau. Ya delok ilere sapa ngono kan. Sing berarti barang halusan. Bisa. Pokoknya najis kayak salah siji telu iku jenenge apa? Ya sing paling rawan niku arak wis. Arak. Itu arak murni kan lek wis nanggene apa jenenge memuwe nanggene anu kan bau enggak ada, rasa enggak ada. Kecuali alkohol obat ya. Alkohol. Dan alkohol untuk kepentingan medis. Alkohol itu ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Suci aja saja kabeh nggih alkohol. Yang penting suci. Karena ulama saiki sulit. Makanya pakai aja kalau yang mengatakan alkohol itu suci. Itu harusnya halus ngono. Halus. Bisa mungkin kok nemu lah barang itu. Sing gak mampu karena warnane Yang pokoknya ngene. Yes. Oh iya putih. Ternyata seminggu wis gak keubah. Nah, akhirnya lama-lama kan baunya hilang. Terus rasanya ya hilang. Cuma ngerti nek kene tau kena nasi tapi guru. Yang paling bahaya itu kan penggemar sabu. Nah, bisa ya. Penggemar sabu, yo rasanya gak ono. rasa itu. Ono ya video. Enak rasanya ya. Strong. Hasilnya pasti. Halo. Iki lah iki entut yo gak ketok. Mambu. Itu itu najis. Mbak, tahu? Tapi nek entut sampai nyebabno kuning. Nah, Mesti vaksin. Mati. trencrem. Mati rasanya apa? Kontan diri ya. Ya karo. Mek mambu. Mati. Wah, mampu. Mampu kok tau mampu ah. Lek pesing berarti oyo untuk mati ku. Mati. Mati ku Bacin. biasae Nang kita awake iki dhewe kesel lho. bacin-bacine. Ya metu kaya pati yo mau Iso kesel tuh mati ini. Biasae Ono wadi, mandi. Mahdi. Ono wadi, ono mandi. Nek sing krana syahwat iku disebut mandi. Mahdi. Nek wadi iku cairan keluar karena capek. Nah, itu lagi gitu. Itu kan lulus. Lus. Ah, itu lain. Mesti mati gue. Itu mati lagi. Karena cenggeng. Tegang. Tapi biasanya ngono iku enggak hanya waktu tegang, soalnya sing enggak patek dikanggokno iku ya metune iku mangko nek antara cicilan. Jadi dari mati. Sing enggak patek. Sama ngelirik ngono.
Aja kita bangga. Gak patek ditang iku biasa sih. Iku yo gak capek. Ngiler dhewe. Ngiler dhewe. motor. Capek loh. Capek loh. Gak cilok loh. Capek ngomene terus. Dikreseki ya. Najis. Gua mulai sampai itu. Lampu itu tai najis. Utah itu kan kalau sudah sampai bagian keluar dari perut itu najis. Kalau masih di sini ya. Ini dari Nilu gimana mandi? Nilu dhewe. Apa tadi nglirik aku? Wis diakui sama orang padi ya. Pulang sama iki ora ngono lambemu. 200.000 Dik. Ya, Ini jasa ya. 200.000. 150 tuh. Nah, 150. yuk. Sudah, kalau sudah jalan ke korporat untuk melanjutkan dan sholat. Lu Ustaz. Kesubat gak ono. Kesubat boleh. Nah, ini makanya penting sekali untuk babakan najis ini karena ada hadisnya Nabi itu kebanyakan orang di neraka itu rata-rata orang yang tidak menjaga kesucian. Nah, sekecil apapun makanya kita perhatikan jangan pernah seperti halnya kebenaran. Jangan pernah kita coba-coba untuk membuat analisa pribadi atau membuat kebenaran sendiri. Makanya apa bahas ini ruwet. Nah, ketika sampean ini dalam tanda kutip belajar. Ketika sampean memang nggak tahu atau ragu, mendingan jangan coba. Satu contoh misalkan, iki kewan iki kita pangan apa gak ya? Kita pangan kok rodok kereng. Nah, tapi sampean rodok krungu, ya buas iki berarti gak oleh. Tinggalkan. Ki najis apa enggak? Ya misalnya ya, sing ngembes mbok apa. Oh, aku tau krungu ngaji koyo ngene. Mendingan disuceni. Lah iku berarti sampean menjaga. Ojo sembrono. Sing ngerti najis nguyuh barang ya hati-hati. Kalau kita menjaga 100% itu jelas nggak bisa. Tapi minimal kita tahu koridor-koridornya bahwa ini najis atau tidak najis. Yang menjadi patokan nanti apa? Taatnya sampean, takutnya sampean manakala kebanyakan ternyata orang di neraka itu orang-orang yang tidak menjaga kesucian. Alias sama dengan orang-orang yang tidak menjaga kesucian itu kalau diteliti teman itu sama dengan orang-orang yang apa jenenge ya memang kayak batang urip hatinya gersang alias hatinya atos ini ngaji di dalam biru dia wayahi kaulu ya boy iya sih liung di romang kana hayyan. Jadi peringatan itu bagi orang-orang yang hidup hatinya hidup. Berarti lah wong gampangane wong kok ora gelem ngaji. Wong kok ora gelem ngaji, ora gelem nuruni ilmune Gusti Allah. Senengane nggih penemu dhewe, senengane nggih beneran dhewe.
senengane gampangno perkara sing tekone Gusti Allah. Terus berarti sama dengan wong iku atine atos, berarti atine enggak urip. Nah, koyo ngene iki mang awake dhewe gak roh pelanggarane najis ngomong najis. Berarti wong ngawur. Tapi ketika jenengan kok ngaji terus ngomong najis sampai jelimet yang dijelasno Gus Adit, ya memang seperti itu ilmu. Dan memang yo enggak ketemu akal. Yo sing ngentut silite sing diraupi rai. Nah ini. Nah, makanya ayo tetap kita terus belajar. Terus jangan bosan-bosan mengisi diri dengan ilmu. Karena syarat hati itu akan hidup manakala kita mau mendengarkan peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah. Ya kayak surat Yasin diwaca terus, tapi kita nggak pernah tahu apa yang menjadi intisari daripada surat Yasin. Ternyata kalau kita tidak mau mengkaji, tidak mau mendengarkan peringatan, ya memang peringatan itu memang untuk orang-orang yang hatinya hidup. Dan di surat Al-Baqarah peringatan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti sampean tenguk-tenguk tok nang kene wis ana tanda-tanda lek sampean takwa, ana tanda-tanda lek atine urip. Ya minimal awake dhewe ora dadi batang urip. Bagus. Bermanfaat. Amin.